Pesawat luar angkasa Odyssey 1 sedang melakukan perjalanan ke bulan Saturnus, Titan, dan mereka harus mengumpulkan sumber daya alam untuk bumi. Karena perjalanan ini memakan waktu beberapa tahun, awak kapal hampir selalu tidur dan hanya bangun setiap 90 hari untuk melakukan pemeriksaan rutin, pemeliharaan, memastikan kapal berada di jalurnya, dan melapor ke bumi. Setelah 9 bulan, John terbangun saat dia mendengar semua peringatan yang biasa dari AI, mengingatkan dia bahwa obat yang mereka gunakan untuk hibernasi dapat menyebabkan disorientasi dan mual. Dia mencoba mengambil waktu sejenak untuk memulihkan diri, tetapi Kapten Franks menyuruhnya untuk mulai bekerja. Setelah mandi sebentar, John bergabung dengan Franks dan Nash untuk memeriksa sistem. Mereka mendapat pesan dari bumi yang mengucapkan selamat berlibur dan mengingatkan mereka untuk melakukan evaluasi psikis. John juga memeriksa kotak masuk pribadinya namun dia kecewa karena tidak menemukan pesan apapun. John mulai memikirkan pacarnya Zoe dan terus memikirkan hal tersebut selama evaluasi psikisnya. Namun ketika komputer menanyakan apa yang paling dia rindukan, dia menjawab udara segar. Dia kemudian mengaku kepada Nash bahwa dia lupa nama belakang Zoe, namun Nash menyuruhnya untuk tidak khawatir karena itu akan menjadi kebingungan setelah bangun tidur. Setelah itu, John melanjutkan pekerjaan pemeliharaannya dan mengingat hari saat dia bertemu Zoe di sebuah pesta, yang membantunya mengingat nama belakangnya. Kini John merasa jauh lebih rileks. Setelah semua pekerjaan selesai, ketiganya mengirim pesan ke bumi yang mengatakan semuanya baik-baik saja dan mereka kembali ke POD hibernasi mereka. Saat John tertidur, dia teringat hari saat dia melihat Zoe untuk kedua kalinya saat presentasi tentang misi Titan. Video tersebut menunjukkan bagaimana kapal harus melakukan manuver ketapel di sekitar Jupiter yang akan meluncurkannya menuju Titan. Sumber daya yang ditemukan di sana akan digunakan sebagai energi bersih bagi bumi dan melawan kerusakan yang disebabkan oleh manusia terhadap planet ini. Saat berikutnya John bangun, dia memastikan untuk makan dengan baik dan berolahraga. Kemudian saat dia sedang bekerja, dia mendengar suara memanggil namanya dan mulai mengikutinya, namun tidak menemukan apapun. Tiba-tiba kapal mulai bergetar dan berputar seiring dengan lampu yang berkedip-kedip. AI mengirimkan pesan peringatan sebelum John melihat beberapa sekrup jatuh dari langit-langit, menyebabkan panel juga bergetar. Ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, panel itu jatuh dan mengenai kepalanya, membuatnya pingsan. John memimpikan Zoe yang menangis sebelum dia bangun, dan mendapati Franks dan Nash sedang memeriksanya. Mereka mengatakan mereka tidak tahu apa yang terjadi pada kapal tersebut, karena hanya John yang terjaga ketika hal itu terjadi. Ketika John memasuki lubang yang ditinggalkan oleh panel yang jatuh, dia menemukan berbagai komponen internal kapal mengalami kerusakan parah. Selanjutnya para astronot memeriksa rekaman video bagian luar dan melihat bagian lambung kapal juga rusak, namun mereka tidak menemukan momen tumbukan pada rekaman tersebut dan juga tidak ada pesan kesalahan yang dikirim oleh bumi. Mereka menyetel ulang daya dan sistem, namun semuanya tampak baik-baik saja. Franks memutuskan untuk memeriksa kerusakannya lagi sementara John mencatat pesan ke Houston yang menjelaskan situasinya. Saat melakukan hal tersebut, dia teringat pertemuan berikutnya dengan Zoe di kafe dan bagaimana Zoe membantunya mengatasi level video gamma yang membuatnya terjebak. Mereka akhirnya ngobrol banyak dan John menceritakan bagaimana dia tidak punya keluarga. Itulah sebabnya dia punya peluang bagus untuk dipilih pergi ke Titan. Saat ini, Franks menekankan bahwa karena semuanya berjalan baik dan tampaknya tidak ada bahaya apapun bagi kru, mereka harus melanjutkan misi sesuai rencana. Nash memprotes, dengan mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakannya, sehingga Franks mulai mempertimbangkan kemungkinan kapal mengalami tekanan struktural yang menyebabkan kapal mengalami dekompresi. John menolak untuk mempercayainya karena Zoe adalah salah satu desainernya namun Nash menjalankannya, dan mengatakan bahwa ini bisa berakhir dengan ledakan saat mereka membuat ketapel. Frank meminta mereka melakukan perbaikan sambil berasumsi bahwa yang terjadi adalah tekanan struktural dan sekali lagi mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan pekerjaan seperti biasa sampai mereka menerima kabar dari bumi. Selagi bekerja, John terus memikirkan Zoe dan malam saat dia mengunjungi Zoe di rumahnya untuk akhirnya menikmati kali pertama mereka bersama. Dia tiba-tiba dibangunkan oleh Nash, yang masih menganggap terbang dengan kapal yang rusak adalah ide yang buruk dan mereka harus membatalkan misinya. Pada saat itu, lampu dan layar berkedip selama beberapa detik dan segera kembali normal. Nash menjalankan diagnostik namun tidak ada tanda-tanda listrik padam. Mereka disela oleh Frank yang memanggil mereka ke kantornya, mengungkapkan bahwa dia mendengar percakapan mereka. Dia menunjukkan bahwa jika mereka kembali ke bumi dan Houston mengonfirmasi bahwa tidak ada yang salah dengan kapal tersebut, mereka akan berada dalam masalah besar. Franks mengingatkan mereka bahwa mereka harus bekerja sama sebagai sebuah tim dan mengirim mereka kembali ke POD mereka. John mulai bersiap-siap dan teringat pada keesokan paginya bersama Zoe, yang mengatakan bahwa mereka sebaiknya hanya berteman dengan keuntungan karena dia mungkin akan segera berangkat. Nash mendekati John lagi dan memberitahunya bahwa alih-alih memilih 90 hari tidur, dia harus menetapkan 89 hari 12 jam.
Dengan begitu mereka bisa bangun sebelum Frank dan melontarkan ketapel ke arah berlawanan untuk kembali ke bumi. Namun John menolak, mengatakan ini adalah pemberontakan. Nash yang putus asa berbagi cerita tentang sebuah fasilitas di Antartika di mana krunya menemukan celah di lapisan es yang menuju ke stasiun. Mereka ingin mengungsi, namun komandan mereka mengeluarkan senjatanya dan mengancam akan membunuh siapapun yang mencoba pergi. Ketika tim penyelamat dikirim kemudian, komandannya tidak terlihat dan kru lainnya tewas karena tembakan di kepala. Pada akhirnya, John menyerah dan mengatakan bahwa dia akan membantu Nash, tetapi hanya jika mereka menemukan bukti kerusakan yang lebih besar ketika mereka bangun. Saat dia tidur dengan pengatur waktu yang baru, John memikirkan bulan-bulan terakhirnya di bumi, bagaimana dia akan menikmati momen-momen menyenangkan bersama Zoe secara pribadi, namun akan bersikap profesional selama ceramah tentang Titan. Kali berikutnya dia bangun, dia pikir dia melihat Zoe di dalam kapal, tapi itu hanya halusinasi. Tak lama kemudian, Nash datang untuk memeriksanya dan John mengakui bahwa dia melihat sesuatu. Jadi Nash mengatakan itu adalah alasan lain untuk pulang. Duo ini pergi ke jembatan dan tidak menemukan pesan dari bumi. Mereka mengagumi kecantikan Jupiter selama beberapa waktu dan John mengumumkan bahwa dia tidak ingin mengikuti rencana Nash karena tidak ada bukti, sehingga memicu pertengkaran. Mereka disela oleh Franks, yang telah mendengar rencana mereka dan juga mengatur perangkatnya untuk bangun lebih awal. Dia menyuruh Nash bekerja dan ketika Nash mencoba menolak, Franks membisikkan sesuatu di telinganya yang membuatnya meninggalkan ruangan. Setelah itu, Franks bertanya pada John apakah mereka berteman dan berbagi minuman dengannya. Ia juga berjanji bahwa jika bukti nyata adanya bahaya ditemukan, ia akan segera membatalkan misinya. Sementara itu Nash mondar-mandir dengan gugup di dapur. Saat John masuk untuk makan, Nash bintang-bintang mengganggunya dan meminta bantuan. John terus menolak dan Nash kehilangan akal sehatnya, berteriak tentang kerusakan kapal pada saat yang sama Franks tiba. Kapten ingin tahu apakah mereka bisa menembak tanpa Nash dan John mengonfirmasi bahwa mereka bisa karena perhitungannya ada di komputer. Jadi Franks meraih Nash dan memberitahunya bahwa dia akan memberitahu Houston tentang subordinasinya sebelum menyuruhnya pergi. Setelah itu John menjalani harinya sambil masih memikirkan Zoe sampai-sampai dia perlu istirahat untuk merenung di ruangan gelap. Akhirnya dia kembali ke panel rusak itu, yang kini ditempel di langit-langit. John memasuki lubang dan menemukan banyak kabel yang menyala. Tiba-tiba sebuah gadget mulai rusak, mengeluarkan banyak bunga api dan semua sekrupnya. Kemudian bagian lambung kapal yang rusak retak terbuka dan John harus bertahan ketika ruang angkasa mencoba menyedotnya keluar, namun dia tidak cukup kuat dan tubuhnya melayang jauh ke dalam kehampaan. Pada saat itu dia terbangun dan menyadari bahwa itu hanya halusinasi. Franks mengumumkan waktunya untuk melakukan ketapel dan Nash memohon pada John untuk tidak melakukannya, namun dia mengabaikannya. Saat dia berjalan menuju jembatan, John teringat saat dia dan Zoe berdiskusi tentang ngengat dan bagaimana terbang menuju cahaya merupakan naluri bertahan hidup. Franks dan John segera memegang kendali, namun Nash hanya diizinkan untuk menonton. Setelah melakukan banyak perhitungan dan persiapan, mereka mulai mengaktifkan pendorongnya dan kapal tersebut terbang mengelilingi Jupiter. Tiba-tiba Ai mengumumkan bahwa ada kelebihan sistem, namun Franks meminta John untuk terus melanjutkan. Di dalam lubang panel, unit terus menyala. Saat kapal berguncang hebat, kapal tersebut selesai terbang mengelilingi Jupiter dan John menekan tombolnya, melepaskan ketapel tepat pada waktunya. Manuver tersebut berhasil dan kapal menjadi stabil dengan sistem yang mengonfirmasi bahwa mereka sedang menuju Titan. Setelah merayakannya dengan minum, John melakukan lebih banyak olahraga diikuti dengan pekerjaan pemeliharaan. Dia memeriksa radio dan mendengar suara aneh. Jadi dia mendekatkan telinganya dan dikejutkan oleh suara yang meneriakkan namanya. Dia menyampaikan radio tersebut kepada astronot lain, yang mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan komunikasi. Mungkin saja itu hanya gema, namun radar tidak menunjukkan apapun dalam jarak ribuan mil. Nash mengatakan itu adalah halusinasi lagi dan Franks mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk kembali tidur. Kali ini John bermimpi tentang saat dia mendapat telepon yang mengonfirmasikan bahwa dia terpilih untuk misi tersebut. Namun ketika dia memberitahu Zoe, dia tidak terlihat senang. Dia mengakui bahwa dia melanggar perjanjian mereka dan jatuh cinta padanya, tapi John hanya menjawab bahwa ini lebih besar dari mereka. Zoe yang terluka mengaku bahwa dia memilih menentangnya karena dia tidak ingin dia pergi, jadi John menjatuhkan kuncinya dan pergi. Kali berikutnya John bangun, dia merasa lebih pusing dari biasanya. Dia berlari mengelilingi kapal untuk menjernihkan pikirannya namun dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang Zoe. Saat dia tiba-tiba muncul di dekatnya, John mengikutinya sambil mengulangi bahwa itu hanya ada di kepalanya. Dia dihentikan oleh Franks, yang memberitahunya bahwa Nash menemukan sesuatu di ruang reaktor dan membutuhkan bantuan. Franks mengkhawatirkan kesehatan John dan John membentak sambil berteriak bahwa hibernasi adalah penyiksaan. Dia segera tenang dan bersumpah dia baik-baik saja, tapi Franks masih mengingatkannya bahwa Zoe tidak ada di kapal. Kemudian John bergabung dengan Nash, yang menjelaskan keluaran reaktor mulai meningkat.
Tampaknya ini hanya masalah kecil, namun mereka harus mencegahnya agar tidak bertambah buruk atau mereka tidak akan menyelesaikan perjalanannya. Nash mengakui bahwa dia sedang tidak enak badan, jadi dia meminta John untuk memeriksa ulang nomor teleponnya sebelum memberikannya kepada kapten. John menggunakan kesempatan itu untuk bertanya pada Nash mengapa Franz tahu dia berhalusinasi Zoe, dan Nash bersumpah dia tidak mengatakan apa-apa, hanya untuk mengalami gangguan mental karena dia meragukan ingatannya sendiri. Nash mengaku dia tidak dapat mengingat nama atau wajah orang tuanya dan John mencoba meyakinkannya bahwa itu hanya efek samping dari obatnya. Namun Nash mulai mengingat ingatannya tentang Zoe dan mengatakan bahwa dia mungkin telah menemukan seseorang yang baru. Josh mendorongnya kembali saat Nash mulai mengeluarkan suara-suara aneh, hanya dia yang mengatakan bahwa mereka masih bisa kembali. Kemarahannya semakin besar. Josh menjadi lebih agresif saat dia menyuruhnya tutup mulut, mengungkapkan bahwa tidak ada angka di layar karena Nash berhalusinasi semuanya. Pada saat itu Franz memanggil mereka ke jembatan dan Nash masih melaporkan ada yang salah dengan nomor-nomor tersebut. Franz menunjukkan layarnya kepada mereka dan mengonfirmasi kesalahan yang harus mereka selesaikan untuk mencapai Titan dengan aman. Dia juga mengungkapkan seseorang mengeluarkan perintah tingkat rendah ke reaktor untuk menyebabkan kelainan ini dengan sengaja. Login terakhir adalah milik John, namun Frank mengira itu adalah Nash yang menggunakan sandi John. Tiba-tiba Franz mengeluarkan pistolnya dan mengumumkan bahwa mereka akan kembali ke hibernasi. Saat John bersiap-siap, dia terkejut melihat Frank memukul Nash dengan pistolnya. Orang-orang itu berebut senjata dan Nash didorong ke arah John saat Franz mulai memukuli kepalanya dengan pistol. John tidak dapat melihat akhirnya karena dia tertidur. Kali ini John bermimpi pada malam sebelum perjalanan ketika dia mengunjungi Zoe untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia meminta maaf atas segalanya dan bertanya-tanya apakah dia pernah mencintainya, tapi sekali lagi dia menghindari pertanyaan itu. Kali berikutnya John bangun, dia merasa lebih sakit daripada sebelumnya dan muntah ketika dia melihat Frank membunuh Nash. Sebelum dia tertidur, sepertinya Franz bertanya padanya apakah mereka masih berteman. John pergi mencari yang lain dan gagal menemukan siapapun sampai Franz mengejutkannya dari belakang. Kapten menjelaskan bahwa Nash terlalu tidak stabil, jadi dia hanya menjatuhkannya agar dia tetap berada di dalam POD sampai mereka mencapai Titan. Dia menolak untuk menyimpan senjatanya karena menurutnya John akan segera kehilangan senjatanya. Saat John bersumpah dia baik-baik saja, Franz menjelaskan bahwa cerita Nash tentang pangkalan di Antartika salah. Komandan telah menyuruh kru untuk pergi tetapi mereka terlalu takut dan komandan dibiarkan sendirian, sehingga dia mati kedinginan. Tembakan yang ditemukan saat otopsi sebenarnya dilakukan oleh diri sendiri. Franz mengumumkan bahwa misinya masih berjalan dan mengirim John untuk bekerja. Saat memeriksa sistem, John merasakan sesuatu yang aneh dan memeriksa lengannya dan mendapati pembuluh darahnya berubah warna menjadi gelap. Tiba-tiba lengannya mulai bermutasi dan dia berteriak kesakitan saat pembuluh darahnya pecah, mengeluarkan banyak darah. Namun ini juga merupakan halusinasi. Pada saat itu John mendengar suara-suara memanggil namanya lagi namun tidak ada seorang pun di dekatnya. Lalu John pergi ke dapur dan Franz menyebutkan tangannya gemetar sebelum membicarakan Zoe, tapi John menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam kehidupannya. Franz memutuskan untuk membuang kebenarannya. John tidak pernah menjalin hubungan dengan Zoe. Dia terus mendekatinya di ruang publik karena panitia mengirimnya untuk mengawasi kesehatan mentalnya sebelum misi. John panik dan tidak mengerti bagaimana Franz bisa menyebutkan semua kejadian ketika John bertemu Zoe dengan sangat akurat, jadi Franz menunjukkan bahwa dia juga pernah menjadi anggota komite. Menolak untuk mempercayainya, John pergi bekerja pada pemeliharaan radio. Dia masih memikirkan Zoe, mulai meragukan ingatannya sekarang. Pada saat itu seseorang dari Houston menghubunginya melalui radio dan mengajukan banyak pertanyaan, namun mereka tidak dapat mendengar jawaban John dan menutup telepon. Lalu Franz memanggilnya ke jembatan dan berteriak padanya karena percaya dia bisa menghubungi bumi sejauh ini. Dia memutar rekaman keamanan untuk membuktikan bahwa John berbicara sendirian dan membuatnya tenang dengan menunjukkan seberapa jauh mereka telah berada di luar angkasa. Menolak untuk dikirim ke hibernasi lagi, John berjalan ke ruangan lain dan mengunci pintu sebelum Franz dapat mengikutinya, meminta untuk bertemu Nash. Franz mengatakan dia tidak bisa mengganggu siklus tidurnya dan berjanji akan membawa John menemuinya. Namun begitu John membuka pintu, Franz mendorongnya ke dinding dan kemudian ke tanah, mengancam akan membunuhnya jika dia tidak tidur. Mengingat apa yang terjadi pada Nash, John menyerang Franz untuk melucuti senjatanya dan mulai memukulinya. Perkelahian terjadi ketika keduanya mencoba meraih pistol dan Franz hampir mencekik John sampai mati. Namun John memukulnya untuk membebaskan dirinya. Berikutnya John mengambil pistolnya dan bertanya tentang Nash, namun Franz tertawa. Merasa seperti kehilangan segalanya, John berkeliaran di kapal saat kenangan melintas di hadapannya dan suara Franz menghantuinya. Karena tidak tahu lagi apa yang nyata, John tersesat dan bingung, jadi Franz menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya lagi. Perkelahian baru dimulai dan John mematahkan hidung Franz sebelum memukulnya dengan pistol, hingga membuatnya pingsan.
Setelah itu John pergi ke jembatan dan menggunakan kamera untuk mencari Nash, tetapi tidak berhasil. Franks muncul di belakangnya lagi dan John mendorongnya sebelum memukulinya habis-habisan hingga Franks mati. Berikutnya John bertanya kepada Ai di mana Nash berada, dan Ai mengatakan dia masih hidup di jembatan. John yang kebingungan menanyakan manifest kru dan menemukan bahwa kru hanya terdiri dari satu orang, dirinya sendiri. Nama lengkapnya adalah John Franks Nash, dan selama ini dia berhalusinasi terhadap 2 astronot lainnya. Menyadari bahwa dia sendirian, John mengalami gangguan mental dan mempertimbangkan untuk menghapus diri sendiri, namun dia malah membuka radio dan mencoba menghubungi bumi. Yang mengejutkannya, Zoe menjawab. Dia tidak yakin apakah dia nyata tetapi dia menceritakan segalanya tentang astronot lain, mengakui bahwa dia mungkin akan gila. Zoe menjelaskan bahwa mereka tidak sengaja memberinya dosis obat yang lebih besar, itulah sebabnya dia menderita halusinasi. Dia juga mengonfirmasi bahwa dialah satu-satunya awak kapal dan memberikan pengungkapan yang lebih besar, kapal tersebut tidak pernah berangkat. John tertidur sebelum peluncuran dan ditempatkan di fasilitas pelatihan di New Mexico. Mereka membuat replika kapal yang sempurna dan meletakkannya 1000 kaki di bawah tanah untuk menguji efek hibernasi dan isolasi pada pikiran manusia. Zoe mengatakan dia juga tidak mengetahuinya atau dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. John menyebutkan bahwa dia melihat Jupiter dan ketapelnya, tetapi Zoe menjelaskan bahwa itu semua hanya simulasi. Insiden yang menyebabkan kerusakan pada lambung kapal dan panel adalah gempa bumi, yang menjelaskan mengapa dia tidak melihat apapun di kamera. Gempa bumi itu memutus semua komunikasi untuk sementara waktu dan itulah sebabnya Zoe tidak bisa meneleponnya sebelumnya untuk memperingatkannya tentang obat tersebut. Sekarang semuanya sudah berakhir, Zoe menyuruhnya berjalan melewati pintu air untuk menemukan terowongan penyelamatan. John segera bersiap untuk pergi, namun Franks muncul lagi dan menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Franks menegaskan bahwa percakapan dengan Zoe sebenarnya hanyalah halusinasi karena pikiran John sangat membutuhkan penjelasan yang membuat situasinya masuk akal. Namun John menolak untuk percaya bahwa Franks itu nyata dan tetap membuka pintu air, mengatakan bahwa dia ingin pulang. Franks pergi dan John memberitahu Zoe bahwa dia mencintainya sebelum Ai membuka pintu terakhir. Terowongan bawah tanah menunggu di luar dan John melihat kapal palsu di atasnya. Area tersebut mulai berguncang saat John mendengar suara-suara yang menjanjikan untuk menyelamatkannya dan mesin-mesin yang menggali ke dalam tanah. Dia menaiki tangga dan berteriak untuk menunjukkan lokasinya. Pada saat itu sebuah lampu berkedip dan ketika John menyentuhnya, dia teringat percakapan ngengat tentang cahaya. Ternyata dia benar-benar berada di luar angkasa dan tubuhnya terlempar ke dalam kehampaan.